Arangin spesial masih bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftithah Sulaiman Suryadegara. Tentunya masih bersama kami di Arangin TVRI. Pak Menteri berbicara terkait dengan duka di Pulau Sumatera, tentunya ada wilayah-wilayah transmigrasi yang terdampak. Kami mendapatkan informasi pula bahwasanya Pak Menteri terjun langsung di minggu pertama daerah terdampak, salah satunya di Aceh. Bisa diceritakan kepada kami terkait dengan kondisi terkini untuk daerah-daerah transmigrasi yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera, Pak Menteri? Baik, terima kasih. Jadi kalau kondisi terkini sekarang kami sedang melakukan pendataan berapa tempat-tempat yang di kawasan-kawasan transmigrasi tersebut. Di Aceh itu ada sekitar 5 yang terdampak itu. 5 terdampak. Di 2 di Bener Meriah, kemudian 1 di Aceh Tengah, 1 di Biren, 1 lagi di Aceh Utara. Nah, kami sedang melakukan pendataan berapa yang bisa kita bantu, baik infrastruktur umum, rumah, dan sebagainya begitu. Tapi kalau saya bisa ceritakan, pada saat beberapa minggu yang lalu, saya ingat hari Rabu waktu itu, saya seharusnya dijadwalkan datang di Aceh Tengah untuk melakukan di Ketapang Nusantara, ya, kawasan transmigrasi Ketapang Nusantara, untuk mengirim ekspor kopi ke Amerika di kawasan transmigrasi. Tapi terus kemudian hari Selasa sudah mulai hujan deras, malamnya sekitar jam 2 kami tidak diizinkan untuk mendarat di Bandara Bener Meriah di Rembele. Oh, sudah berangkat artinya Pak Menteri pada saat itu? Harusnya paginya. Harusnya paginya? Betul, tapi jam 2 dari otoritas bandara itu menyampaikan bahwa nampaknya harus ditunda lah, kira-kira begitu. Karena tidak memungkinkan untuk mendarat. Itu kan ketinggiannya cukup tinggi itu di Rembele itu, sehingga cukup berkabut dan tidak memungkinkan lah begitu. Sehingga akhirnya kami tunda, dan ternyata dari tim ekspedisi Patriot yang ada di 5 kawasan itu, setiap hari mereka mengirim informasi bahwa hujannya itu sudah makin deras dan kemudian mengakibatkan banjir. Nah, inilah terus kemudian kami lakukan berbagai persiapan untuk membantu itu. Kemudian baru Jumat malam kami dapat informasi bahwa hujannya sudah reda begitu, sehingga Sabtu pagi saya izin kepada Bapak Presiden melalui Pak Mensesnek dan Pak Seskap. Saya sampaikan boleh tidak kami berangkat ke depan, karena kami dapat informasi beberapa kawasan transmigrasi ikut terdampak. Dan Anda sebagai Menteri pertama yang turun langsung pada saat itu? Ya, saya tidak ingin mengklaim itu ya. Intinya Sabtu pagi saya izin, pesan dari Pak Mensesnek dan Pak Seskap cuma satu, Bang di sana jangan merepotkan. Saya sampaikan insya Allah saya tidak akan merepotkan, dan yang kami berangkat ini tim kecil. Saya hanya dengan 4 orang staf saya, jadi hanya berlima, menggunakan pesawat dari Kementerian Perhubungan. Karena saya dulu punya pengalaman di Aceh sewaktu tsunami begitu. 2004 ya Pak? Recall artinya? Iya, saya sedang membayangkan apa yang harus dilakukan ketika melihat suatu bencana terjadi begitu. Karena saya punya pengalaman itu, saya ingin ikut membantu lah pemerintah dan semua jajaran. Akhirnya saya sampai, yang saya pertama tuju adalah Bener Meriah. Kemudian begitu saya mendarat di sana, dari udara itu kami sudah melihat bahwa banyak sekali jembatan yang terputus. Jadi itu kelihatan sekali dari udara itu jembatan putus, jalan kemudian putus begitu. Nah, itulah yang terus kemudian kami mendarat di Bener Meriah, dan kami termasuk pesawat yang kedua mendarat di Bener Meriah setelah pesawat Susi Air. Nah, di bandara itu sudah banyak orang yang ingin evakuasi. Termasuk saya lihat ada 6 orang asing dari Amerika, dari Australia, dan dari Inggris yang sedang meneliti kopi gayo dan akan membeli kopi gayo itu. Kemudian akhirnya saya bertemu dengan Bupati Bener Meriah. Di dalam posko itu sendiri agak chaotic begitu, laporannya tiap
berbeda-beda, sehingga saya sampaikan saya butuh satu keyakinan. Saya terjun langsung, saya ke arah Aceh Tengah, ke Takengon, karena saya juga komunikasi dengan Bupati Aceh Tengah yang tadinya saya sedianya berkunjung ke sana untuk ekspor kopi begitu. Nah, di tengah perjalanan memang jalan terputus, sehingga saya putuskan untuk kembali ke pesawat. Kemudian saya terbang ke Lok Semawe. Di Lok Semawe juga luar biasa, banjirnya besar sekali. Kemudian saya langsung mengirim pesan kepada Bapak Presiden melalui Pak Mensesnek dan Pak Seskap, kondisi di lapangannya seperti apa sehingga membutuhkan sejumlah aksi nyata gitu. Nah, saya teringat kalau saya dulu masih letnan mungkin saya langsung terjun ya kan. Gerak langsung ya. Maksudnya itu secara teknik secara teknis gitu. Saya ingat sekarang saya bukan lagi letnan begitu, sekarang sudah menteri, jadi butuh grand strategi, butuh bantuan yang lebih besar. Nah, dugaan saya waktu itu yang paling bahaya itu adalah masalah logistik. Kenapa demikian? Karena banyak jembatan yang terputus sehingga masyarakat itu betul-betul akan kesulitan terkait dengan kebutuhan pangan. Maka saya diizinkan oleh Mensesnek dan Pak Seskap atas izin Bapak Presiden tentunya untuk berkoordinasi, kolaborasi dengan TNI, Polri, termasuk dengan BNPB, dan saya juga terus mereport kepada Menko Infrastruktur maupun Pak Menko PMK yang menangani masalah bencana ini sebagai koordinatornya. Nah, kemudian saya berkoordinasi dengan Bulog, kita kirim bantuan Presiden ke Bener Meriah, terus kemudian ke kawasan-kawasan titik kawasan transmigrasi yang tidak bisa menggunakan jalan darat, kami menggunakan helikopter. Termasuk juga Bapak Presiden waktu itu mengirimkan 50 ton beras, siap saji juga, makanan siap saji begitu, sekitar 10 ton dari Belawan itu ke Aceh Utara, ke Lok Semawe. Tapi di tengah perjalanan komandan kapalnya telepon, boleh tidak kami drop 10 ton di Tamiang, Aceh Tamiang, karena ini kondisinya juga cukup mengenaskan. Akhirnya di drop di Aceh Tamiang. Termasuk kami juga berusaha untuk meyakinkan bahwa tolong agar hubnya itu bantuan itu dari Bener Meriah, karena Bener Meriah itu jaraknya akan lebih dekat menggunakan heli dibandingkan dengan menggunakan heli dari Banda Aceh maupun dari Medan gitu. Nah, alhamdulillah kami juga akhirnya diizinkan oleh Panglima TNI untuk mau bantuan sekitar 13 ton beras menggunakan Hercules. Setelah bantuan-bantuan itu pertama datang, bahkan ketika hari Sabtu pun saya sudah lapor juga kepada BNPB, sebenarnya hari Sabtu pun sudah datang itu. Jadi bantuan itu pesawat karavan sudah datang, tapi kan pesawat karavan ini kapasitasnya kecil. Kemudian pesawat yang kedua tidak bisa tembus karena cuaca buruk. Nah, saya sampaikan ini kalau karavan terus agak kurang. Akhirnya didatangkan ya tadi Hercules, kemudian pesawat CN, pesawat Kasa gitu. Ya alhamdulillah bisa lebih baik penanganannya. Sampai dengan saat ini, itu artinya negara juga hadir, tapi yang kemudian menjadi fokus pada sidang paripurna kemarin, begitu, tidak hanya berbicara terkait dengan tanggap darurat, tapi juga memikirkan fase pasca bencananya, rekonstruksi, lalu juga pemulihan secara berkala nantinya begitu. Apa yang kemudian dari Kementerian Transmigrasi mensupport? Karena kami juga mendapatkan informasi, Mentrans Anda artinya akan mengalihkan anggaran 150 miliar untuk BNPB. Itu komitmen Anda, Pak? Jadi begini, setelah saya tinggal di sana, jadi saya tadi ceritakan setelah saya masuk pertama ke Aceh, saya rencananya hari itu juga kembali ke Jakarta, saya minta izin tinggal dulu. Berapa hari? Saya sampai 4 sampai 5 hari itu. 5 hari? Wah. Saya akhirnya tinggal di Medan. Saya ikut membantu lah, kan tadi saya sampaikan bahwa leading sektornya kan tentulah dari Kemenko PMK. Kami ini diminta oleh Bapak Presiden untuk apa yang bisa kalian bantu, bantulah kira-kira begitu. Nah, saya juga ikut membantu, meyakinkan untuk angkutan logistik melalui kapal, melalui udara begitu. Nah, itulah yang kami coba bantu organisir begitu, termasuk juga koordinasi dengan Bulog tadi. Setelah saya kembali, karena kebetulan kementerian kami tidak
terlibat langsung secara struktural untuk membantu tanggap bencana itu tadi. Tapi karena kami berpikir bahwa satu, ada arahan Bapak Presiden untuk tetap ikut membantu. Yang kedua juga ada kesadaran kami bahwa ada 5 kawasan transmigrasi yang terdampak di sana. Sehingga kami kebetulan, kan prinsip anggaran Bapak Presiden itu satu efisien, yang kedua cegah kebocoran. Nah, kami alhamdulillah cukup diberikan dana oleh Bapak Presiden. Kemudian dalam perjalanannya ada beberapa program yang memang kalau misalkan kami lanjutkan itu regulasinya itu belum mendukung program tersebut, sehingga perlu beberapa kali perbaikan dan revisi. Nah, dari dana-dana tersebut termasuk penggunaan anggaran yang bersifat tadi efisiensi. Yang tadinya misalkan di hotel tidak, kami lakukan di kantor gitu. Kemudian beberapa tempat perdin misalkan. Saya juga kadang-kadang pinjam pesawat Kemenhub, kadang-kadang pinjam pesawat TNI AU. Luar biasa. Kadang-kadang juga saya tidak selalu dengan rombongan staf, kadang-kadang hanya sendiri saya misalkan berangkat ke Rempang. Nah, perdin-perdin itu kami kumpulkan, terus kemudian ada sekitar 140 miliar lebih yang saya sampaikan ini sebetulnya potensi bisa dialihkan untuk membantu penanganan bencana di Sumatera Utara. Kami sudah kirim suratnya, kami juga sudah dapat dukungan dari Komisi 5 DPR RI. Kami sampaikan, kami koordinasi dengan BNPB, bisa tidak. Karena kan kalau kami sangat rigid ya aturannya, kalau misalkan kami mau menggunakan anggaran tersebut untuk bencana. Kalau BNPB pasti akan lebih fleksibel dan dampaknya akan lebih luas begitu. Luar biasa dukungan dari Kementerian Transmigrasi sendiri terkait dengan duka di saudara-saudara kita yang menimpa di Sumatera di 3 provinsi. Pak Menteri berbicara juga terkait dengan bencana. Ini tentu yang harus dipikirkan ke depan karena berbicara lokasi atau kawasan ini juga harus memikirkan juga mitigasi bencana, berkolaborasi dengan semua pihak, dengan tata ruang, dengan semua pihak artinya. Bagaimana kemudian komitmen dari Kementerian Transmigrasi untuk kemudian memetakan daerah-daerah yang kemudian rawan untuk tidak ditinggali nantinya, begitu? Ya, memang tadi saya sampaikan sekarang pembangunan kawasan transmigrasi itu berbasis sains dan teknologi. Itulah kenapa kami sangat membutuhkan sekali peran serta dunia kampus untuk ikut membantu kami memetakan tadi. Saya juga sebetulnya siang ini dijadwalkan tadinya bertemu Kepala BSSN itu untuk membahas tentang digitalisasi pemetaan potensi Indonesia termasuk kebencanaannya begitu. Jadi kita juga ada MOU dengan BMKG. Kita juga ingin, misalkan kemarin saya lihat bagus sekali itu dari ITS, dia salah satu profesor di tim ekspedisi Patriot memetakan Indonesia itu di satu lokasinya itu sampai dengan ini cocoknya tanah dengan seperti ini, cocoknya ditanami apa. Terus kemudian dilingkan dengan cuaca menggunakan AI. Kalau misalkan bulan ini cocoknya tanaman apa. Terus dan sebagainya. Termasuk tadi masalah kebencanaannya. Jadi memang ini menjadi tantangan kita ke depan bagaimana pemanfaatan ruang itu juga memperhatikan masalah kebencanaan. Baik. Pak Menteri, kita kembali lagi berbicara terkait dengan transmigrasi Patriot. Ini yang kemudian menjadi konsen dari Bapak Presiden begitu, dan dari kementerian sudah menjalankan program pengiriman tim ekspedisi Patriot yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan juga alumni perguruan tinggi tadi memetakan potensi kawasan di 154 kawasan transmigrasi. Bagaimana kemudian harapan ke depan melihat tantangan tadi yang sudah Anda sampaikan di segmen awal tadi, Pak Menteri, untuk pengembangan ke depannya? Jadi terkait dengan transmigrasi Patriot ya. Jadi kalau tahun ini kami tugaskan misinya mereka adalah melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Itu targetnya. Nah, ini akan menjadi pra-FS. Pra-FS? Ya, feasibility study. Sekarang kan kalau membangun segala sesuatu kan harus ada feasibility study-nya. Termasuk analisis dampak lingkungannya seperti apa dan sebagainya supaya berkelanjutan. Nah, tahun depan itu nanti kami akan
dibagi 3. Yang pertama, tim ekspedisi Patriot Bakti Nusantara. Apa itu? Itu adalah pengabdian masyarakat. Jadi kalau misalkan tahun ini mereka menemukan, Pak, kita perlu jalan usaha tani 10 km. Ya tahun depan kita anggarkan untuk dibangun jalan usaha tani itu 10 km. Jadi nanti kita sistemnya sekarang sedang kami lakukan pembaharuan aturannya supaya memungkinkan swakelola. Saya sampaikan nanti yang jadi arsitek dan mandornya begitu para mahasiswa unggul termasuk guru besar, nanti para pekerjanya para transmigran dan masyarakat yang menikmati, masyarakat lokal. Gitu. Jadi bahkan saya sampaikan kalau diberikan kepada swasta kan harus ada fee sampai dengan 10% keuntungannya. Nah harapannya saya sampaikan kalau misalkan dikerjakan swakelola harusnya nambah dong. Nggak perlu pakai fee itu dan sebagainya. Ini sekarang sedang dirumuskan aturannya supaya tetap sesuai dengan peraturannya ya. Supaya tidak melanggar aturan gitu. Jadi itulah Bakti Nusantara. Yang butuh misalkan air ya kita bangunkan air di situ. Yang butuh renovasi sekolah lagi kita renov sekolahnya. Yang misalkan ada masalah hama ya kita cari solusinya untuk hama seperti apa. Produktivitas dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan tim ekspedisi Patriot Bakti Nusantara. Kurang tenaga kesehatan, nanti kita luncurkan tenaga kesehatan. Nah yang kedua itu adalah tim ekspedisi Patriot Investasi Nusantara. Nah investasi Nusantara itu yang tadi pemetaan potensi ekonominya sekarang nih pra-FS, nanti tahun depan didalami lagi, dibikin satu produk untuk menjadi feasibility study ready to offer. Sehingga harapannya misalkan, oh di sini ada lahan, contoh misalkan di Natuna, kami punya lahan sekitar 20.000 hektar. Nah cocoknya untuk apa? Misalkan kelapa, atau ada yang saran misalkan sawit, ada yang saran ini dan banyak sekali sarannya. Nah itu dilakukan feasibility study yang cocok juga dengan masyarakatnya, supaya masyarakatnya bisa jadi tenaga kerja di sana. Sehingga nanti saya sampaikan kemarin saya diundang forum guru besar di ITS. Saya sampaikan kepada beliau-beliau, saya sampaikan, nanti kalau sudah jadi FS, kesuksesan kampus adalah kalau FS-nya dalam tanda petik dibeli oleh investor. Jadi kalau misalkan dibeli itu dalam arti, ya investor masuk dan ikut chip in di sana untuk mengembangkan daerah tersebut. Luar biasa. Nah itulah tim ekspedisi Patriot. Kemudian yang ketiga ada namanya beasiswa Patriot. Singkatnya Pak, beasiswa Patriot? Beasiswa Patriot itu adalah kesempatan untuk seluruh generasi muda Indonesia yang sudah punya gelar S1, sarjana S1, kemudian mereka terdaftar di kampus-kampus utama Indonesia, kampus terbaik, seperti contoh yang sudah kami ada kerjasama, adalah dengan ITB, kemudian IPB, UNPAD, UI, UGM, ITS, dan ITS. Menarik Pak Menteri, tapi kita tahan dulu, karena di segmen selanjutnya, agar ini kemudian tadi terkait dengan beasiswa Patriot ini menjadi perhatian bagi generasi muda, apalagi khususnya para milenial Gen Z juga, untuk turut serta begitu, tapi kita tahan dulu, Pak Menteri kita akan elaborasi di segmen selanjutnya tentunya. Usai jeda kita juga akan membahas terkait bagaimana kemudian roadmap dari transmigrasi ke depan, bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, dan masih di Arangin TVRI, kami kembali saat lagi.